Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Nur Suci Ningtyas dengan NIM 2011900061. Di sini saya dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, di sini saya bagian untuk menjelaskan apa itu pengertian teori pembelajaran kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Model belajar kognitif ini mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses intelektual yang mencakup ingatan, retensi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar ini terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan sudah terbentuk dalam diri seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Belajar kognitif ini mempunyai ciri khas yang terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek yang direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Terima kasih, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpihak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Yang ketiga, yaitu keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah memiliki si belajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks misalnya. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Terus yang ketujuh, terakhir, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan siswa tersebut. Oke, sekian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi psikologi kognitif menurut tokoh alirannya. Yang pertama yaitu implikasi teori kognitif menurut Piaget dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang penting yang diambil teori kognitif sebagai dikemukakan oleh Piaget, yaitu 1. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua yaitu individualisasi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu implikasi teori belajar menurut
Jerome Bruner dalam pembelajaran. Menurut Jerome Bruner dalam pembelajaran merupakan pengembangan dari teori kognitif Piaget. Bruner lebih menekankan bagaimana mengeksplorasikan potensi yang dimiliki oleh individu. Nah, yang ketiga yaitu implikasi teori belajar dari Asubel dalam pembelajaran. Nah, aplikasi teori belajar Asubel dalam pembelajaran. Tentang teori Asubel di atas dapat diambil beberapa catatan penting terkait tentang pelajaran. Yang pertama yaitu kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajaran yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua itu belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi instrik dari dalam diri siswa. Yang keempat yaitu implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Ada dua. Yang pertama itu perilaku bertujuan. Yang kedua yaitu pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami. Nah, dari keempat teori implikasi dari aliran di atas, ada 3 tokoh teori penting yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif, yaitu teori kognitif Piaget, Bruner, Asubel. Nah, dalam proses belajar, menurut ketiga tokoh di atas, ada pola tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umur siswa. Yang pertama yaitu tahap asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 8.